Guys, alhamdulillah guys, aku udah hampir 5 tahun lebih gak ketemu sama sosok satu ini. Ini beliau diajakin makan. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Wah siap. Sama Bang Teddy. Waduh. Halo semuanya, jumpa lagi di channel AK Entertainment. Jangan lupa klik tombol subscribe, like dan komen ya, karena semua itu gratis. Artis sekaligus pengusaha Raffi Ahmad bertemu Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di kantor Kemhan. Raffi mengaku baru bertemu lagi dengan Prabowo setelah terakhir 5 tahun lalu. Raffi yang baru pertama kalinya mengunjungi kantor Kemhan, Jakarta Pusat ini disambut oleh Prabowo dengan hangat. Keduanya saling berjabat tangan. "Siap Pak, apa kabar? Wah senang banget Pak bisa meluangkan waktu ketemu sama Bapak nih," ujar Raffi pada Prabowo. Terima kasih, sambut Prabowo. "Ini ruangan pribadi Bapak?" tanya Raffi. "Bukan, ini kita gunakan untuk terima tamu. Di sini perundingan dengan negara lain. Di sini kemudian di ruangan Manggala Yuda," terang Prabowo sembari mengajak Raffi berkeliling Kemhan. Prabowo pun menjelaskan kepada Raffi beberapa ornamen bersejarah yang ada di beberapa sisi di ruang kerjanya hingga ruang yang biasa digunakan untuk menerima tamu luar negeri. "Besok terima tamu lagi ya? Hampir setiap hari dari negara-negara luar terus ya Pak?" tanya Raffi. "Besok dari Arab Saudi, Menteri Pertahanannya Pangeran Khalid," jawab Prabowo, merujuk pada Pangeran Khalid bin Salman. "Pangeran Khalid, Pangeran datang ke sini. Inilah garda terdepan pertahanan Indonesia Pak Prabowo, biar aman Indonesia kita," ujar Raffi pada Prabowo. Namun, sanjungan Raffi itu langsung ditepis oleh Prabowo yang justru menegaskan bahwa garda terdepan pertahanan Indonesia itu adalah para prajurit di lapangan. Bukan, garda terdepan itu adalah para prajurit," kata Prabowo sambil menunjuk beberapa prajurit TNI yang berada di hadapannya. "Siap, tuh selalu menghargai para prajurit," tegas Raffi. Selain itu, Prabowo juga menjelaskan sekilas mengenai gambar para pahlawan yang ada di Kemhan. "Pak Sudirman, Bung Karno, Bung Hatta, itu I Gusti Ngurah Rai," lanjutnya. Prabowo kemudian mengajak Raffi makan siang bersama dengan berbagai menu sajian spesial yang telah dihidangkan. "Udah makan belum?" tanya Prabowo. "Nih guys, lagi makan siang. Mau tahu nggak menunya apa aja? Tuh telur, ikan asin, sate, terong, gado-gado. Yang paling favorit apa Pak?" tanya Raffi pada Prabowo. "Gado-gado," jawab Prabowo. Usai makan siang, Prabowo memberi cenderamata sebuah buku untuk Raffi. Raffi pun membacakan pesan yang dituliskan dan ditandatangani langsung oleh Prabowo. "Semoga berkenan menerima buku ini dan semoga selalu sukses dan dalam lindungan Allah SWT. Amin. Bapak juga sehat selalu," ucap Raffi. Mereka mengabadikan momen pertemuan itu dengan berfoto bersama. Prabowo lalu mengantar Raffi menuju kendaraannya. Raffi mengatakan dirinya sudah 5 tahun tidak bertemu dengan Prabowo. Raffi lantas memuji Prabowo sebagai seorang panutan baginya. Dia juga turut mendoakan Prabowo selalu diberi kesehatan. "Ya alhamdulillah hari ini bisa silaturahmi sama Pak Prabowo Subianto. Sudah 5 tahun lebih enggak ketemu sama beliau. Saya juga seumur hidup baru sekali nih datang ke kantor Menhan. Akhirnya bisa ngelihat banyak sekali cerita-cerita sejarah, foto-foto para pahlawan, diajak makan siang sama Pak Prabowo," ujar Raffi. "Alhamdulillah, jadi, aku doain Pak Prabowo Subianto sehat terus, diberikan berkah barokah dan juga kita tahu sosok Pak Prabowo ini akan selalu jadi panutan untuk kita semua. Terima kasih Bapak, doa yang terbaik dari saya untuk Pak Prabowo. Dan aku dikasih ini guys, buku kepemimpinan militer saya kasih baca ke anak saya juga biar jadi pemimpin," tutupnya. Raffi Ahmad dan Cinta Laura baru-baru ini jadi sorotan di sosial media. Rupanya, Raffi dan Cinta mengundang decak kagum karena jam kerja mereka yang cukup padat. Dalam sebuah unggahan, terkuak kalau Raffi bisa segera pindah ke acara lain di hari yang sama.
Selain itu, beredar list agenda yang harus dijalani Raffi selama sehari. Saat puasa lalu, ia rupanya harus siap jam 2 pagi untuk acara sahur. Sesudahnya, Raffi harus menghadiri acara di TMI dan juga menjalani syuting acara lainnya. Pekerjaannya itu sendiri dijadwalkan harus selesai pada tengah malam. Dengan pekerjaan yang padat, Nether pun takjub karena Raffi sama sekali tak pernah terlihat lelah. Jam kerja Raffi Ahmad. Gile ya, Raffi Ahmad abis lari 10 km di Bandung di hari yang sama nge-host 5 jam acara TOSI dan main badminton juga. Seru Nether. Dia nih MKY gak ada capeknya dah, energinya buat ketemu orang-orang tuh kayak gede baget buset. Di atas ekstrovert masih ada Raffi Ahmad kayaknya, kata Nether. Jam kerja Raffi Ahmad. Sementara itu, jadwal kerja cinta rupanya tak kalah padat meski tak harus mulai dari subuh seperti Raffi. Dalam video 4 Day in Life, terkuak cinta biasanya mengawali pagi dengan berlatih dance. Ia kemudian menyiapkan diri dan menjalani sesi makeup sebelum memulai aktivitas. Sore hingga malam hari, Cinta melakoni syuting dan hadir di acara premier film. Ia kemudian beristirahat dan melanjutkan kegiatannya dengan traveling ke luar pulau. Jadwal kerja Cinta Laura tak kalah padat dari Raffi. Meski bepergian jauh dari Jakarta, kekasih Arya Fasco ini rupanya tetap energik. Ia juga tetap antusias untuk segera kembali ke Jakarta untuk kegiatan lainnya. Dedikasi cinta yang sama dengan Raffi ini langsung mengundang decak kagum para fans. Raffi sama Cinta Laura kalau kerja totalitas dan kayak gak ada capeknya, kata Nether. Jadi gak perlu ditanya ya guys kekayaannya dari mana, kerja gak ada diemnya dia soalnya, tutur Nether. Duo artis luar biasa, sama-sama effort sama kerjaan, kata yang lainnya. Skandal perselingkuhan Syahnaz Sadiqah belum lama ini memang cukup menyita banyak perhatian. Bahkan masalah ini kerap dikaitkan dengan sang kakak, Raffi Ahmad yang juga memiliki kelakuan sama. Hal ini pun membuat Emi Konita jadi ikut kena sorotan. Imbas kelakuan anaknya itu, wanita yang disapa Mama Emi ini kenal sentil psikolog Tika Bisono. Psikolog Tika Bisono sebut bahwa kesalahan anak-anak bukan murni kesalahan sang anak, melainkan ada pengaruh dari orang tua. Kesalahan anak-anak itu gak 100% kesalahan anak, ungkap Tika Bisono, dikutip Rumpita dari YouTube Was-Was. Seorang anak melakukan perilaku yang tidak beradab, tidak ajak, dan menyimpang itu presentase tersebar adalah gagalnya pola asuh orang tua, paparnya. Tika Bisono juga menyinggung soal warna kehidupan yang terjadi pada seseorang. Seseorang yang hidup memberi warna manis dan pahit dalam konteks dewasa atau kekanak-kanakan, atau manis dan pahit dalam konteks tidak bertanggung jawab, pungkas Tika Bisono. Seperti yang diketahui, sebelum kasus perselingkuhan Syahnaz Sadiqah mencuat, hal ini sudah didului oleh Raffi Ahmad yang kerap gonta-ganti pacar saat masih lajang. Bahkan sempat diketahui, saat Raffi sudah menikah dengan Nagita Slavina pun dikabarkan menjalin cinta terlarang dengan sosok Ayu Ting Ting hingga Mimi Bayu. Syahnaz Sadiqah dulu saat masih lajang pun ternyata kerap gonta-ganti pasangan hingga pada akhirnya telah ketahuan selingkuh setelah menikah dengan JJ Govinda. Di sisi lain, Mama Emi juga sempat menuliskan pesan di Instagramnya untuk tetap bersyukur dalam menjalani hidup ke depan. Menatap masa depan, hidup ada pahit dan manis, jadi bersyukurlah selalu, tulis Emi Konita.